Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sarti Media. Kali ini saya akan membuat bagaimana cara membuat undangan secara otomatis terkirim ke email peserta menggunakan Google Form. Jadi sistem ini bisa digunakan ketika Bapak Ibu misalnya membuat undangan untuk rapat, apakah itu di sekolah, di kampus. Juga berarti tidak perlu bisa memanfaatkan cara ini agar undangan yang terkirim nanti dalam bentuk PDF secara otomatis ke peserta. Atau Bapak Ibu mau membuat undangan seminar juga bisa dimanfaatkan. Baik, jadi langsung saja. Oke, sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa klik like, subscribe di bawah video ini, dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan video terbaru dari channel Sarti Media. Syarat yang pertama yang perlu kita persiapkan, tentu kita sudah punya email Gmail. Yang kedua, kita sudah punya template undangan, apakah itu dalam bentuk Microsoft Word atau yang lainnya. Dan yang ketiga, tentu sudah terhubung dengan internet. Nah, saya akan perlihatkan bagaimana mempersiapkan untuk yang kedua, yaitu template undangan menggunakan Microsoft Word. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini ada surat undangan. Nah, saya akan membukanya, Bapak Ibu. Maka akan seperti ini, kita akan tunggu. Habis itu ya di sini saya ambil contoh undangan lama ya Bapak Ibu, ya tergantung mau diubah terserah. Di sini ada tempat pembuatan surat, kemudian tanggal, bulan dan tahun. Nah, ini sudah diberikan di sini. Kemudian nomor, ya ini nomor disesuaikan dengan penomoran instansi Bapak Ibu masing-masing. Kemudian di sini ada lampiran hal undangan. Nah, kemudian kepada yang terhormat ini ya template-nya kita kosongkan Bapak Ibu ya, supaya nanti bisa terisi secara otomatis ketika dihubungkan dengan Google Form. Jadi disiapkan saja di sini tempatnya. Jadi dikosongkan lalu di enter, karena ini akan terisi secara otomatis nanti. Kemudian tempatnya juga seperti itu dikosongkan supaya bisa nanti diisi. Nah, setelah itu ya isinya surat itu ya terserah Bapak Ibu, tergantung model surat yang Bapak Ibu buat. Kemudian ada tanggal, hari tanggal, kapan, pukul, tempat di mana surat itu. Nah, kemudian ada penutup, kemudian siapa yang bertanda tangan. Nah, penting juga Bapak Ibu di sini biasanya kalau undangan elektronik itu ya sudah disiapkan di sini tanda tangan elektronik, kemudian stempel. Nah, jadi misalkan dimasukkan di sini Bapak Ibu dalam bentuk Microsoft Word. Di sini di copy paste. Namun untuk contoh kali ini saya tidak akan menggunakan tanda tangan dan stempel karena ya khawatirnya nanti salah gunakan. Karena ini hanya contoh, kecuali sudah beneran Bapak Ibu nanti sudah disiapkan. Nah, jika sudah seperti ini Bapak Ibu, ini pastikan satu halaman di sini. Ya, kenapa? Karena kita akan convert dulu menjadi gambar nantinya. Jadi untuk mengconvert dari Word ke gambar itu banyak cara, tergantung teman-teman atau Bapak Ibu mau gunakan cara yang mana. Namun contoh kali ini, sebelum saya mengconvert ke dalam bentuk gambar ini, ya saya akan convert dulu ke PDF biar memudahkan. Nah, caranya buka menu file, kemudian export. Ini saya menggunakan Office 2019 Bapak Ibu ya. Nah, kemudian create PDF, lalu create PDF. Nah, sini namanya ya mau memberi nama siapa, kemudian folder di mana akan tersimpan nanti, ini perlu diperhatikan
karena jangan sampai kita tidak tahu nanti di mana file tersimpan. Setelah itu publish. Nah, silakan menunggu beberapa saat sampai selesai terconvert. Nah, ini sudah dalam bentuk PDF. Nah, jika sudah berbentuk PDF berarti belum berbentuk gambar ya Bapak Ibu atau teman-teman. Selanjutnya kita harus buat gambar ini dulu terlebih dahulu. Nah, kebetulan untuk membuat gambar ini saya kira banyak cara teman-teman, ya tergantung mau gunakan yang mana yang dianggap lebih mudah. Saya karena menggunakan Nitro PDF, maka ya langsung saja untuk membuat gambar seperti ini saya convert ke PDF. Jadi menu home, PDF, image. Nah, setelah itu saya pastikan di sini JPG atau PNG. Saya pilih saja yang PNG. Nah, itu terserah teman-teman mau membuat gambar tadi dengan cara yang lain, itu sangat tergantung dengan yang mana yang dianggap mudah. Selanjutnya saya convert. Nah, setelah saya convert, di sini di file surat ini sudah ada gambar ya. Ini namanya gambar undangan dalam bentuk PNG. Ini gambar. Ini sudah ada template undangan. Jika sudah jadi seperti ini, ya berarti template kita sudah selesai kita buat teman-teman. Nah, selanjutnya kita buka Google Drive kita ya dengan menggunakan email Gmail. Langkahnya kita masuk, saya gunakan saja dengan Firefox ya teman-teman, terserah mau menggunakan browser yang mana, itu pada dasarnya sama saja. Nah, kemudian masuk ke Google ya, karena saya sudah masuk di email saya, maka untuk masuk di Google Drive itu banyak juga cara ya. Bisa salah satunya seperti ini, saya klik saja di bagian sini lalu pilih Drive. Nah, maka secara otomatis akan masuk ke Google Drive saya. Nah, untuk memudahkan ya tentu kita buat terlebih dahulu folder supaya nanti undangan akan tersimpan di situ. Nah, caranya membuat folder ya tinggal klik di sini teman-teman, baru kemudian pilih folder. Nah, saya ulangi lagi, baru kemudian folder, maka secara otomatis ya di sini nama foldernya terserah teman-teman mau ngisi apa. Saya isi saja misalnya undangan. Setelah itu klik OK. Nah, maka setelah jadi ya maka akan ada folder baru di sini namanya undangan. Nah, silakan buka yang barusan folder yang telah dibuat. Buka seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat dulu template di PPT atau Google Slide ya teman-teman. Caranya ketika sudah masuk di folder undangan ini, cara buatnya ya bisa di sini, baru kemudian Google Slide. Nah, pilih presentasi kosong. Nah, maka akan terbuka halaman baru. Nah, jika sudah terbuka halaman baru seperti ini, ya kita atur dulu halamannya terlebih dahulu teman-teman. Cara mengaturnya agar ini menjadi portrait atau ukuran kertasnya berdiri, ya kita masuk ke menu file, lalu pilih penataan halaman atau page setup biasanya teman-teman, atau penataan halaman itu sama saja. Nah, di sini lalu pilih custom atau khusus ya, sama saja custom atau khusus. Lalu di sini ya diubah, kalau ini ukurannya portrait landscape
kita ubah menjadi portai, jadi dibalik saja. Yang di sini 15, sini tadi 25. Itu tergantung mau disetting seperti apa teman-teman. Nah, disesuaikan saja. Lalu setelah itu klik terapkan, maka secara otomatis teman-teman berdiri modelnya seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman, kita masukkan di sini template dalam bentuk gambar tadi yang sudah dibuat dari Microsoft Word tadi. Nah, kita masukkan ke sini. Caranya ya banyak, bisa dilakukan, bisa drag and drop juga bisa. Nah, misalnya seperti ini, kita ke foldernya tadi gambar, terus kita klik di sini lalu tahan. Nah, seperti ini, drag and drop, lalu masukkan ke Google Slide tadi seperti ini. Nah, setelah sampai di sini barulah kita lepas teman-teman. Nah, maka muncul seperti ini. Nah, disinilah kita atur, masukkan di sini ya. Nah, kita masukkan sini ya, maka akan seperti ini jadinya teman-teman. Jadi sudah masuk template-nya di sini. Nah, untuk membesarkan ini teman-teman ya bisa tinggal mengklik di sini teman-teman, perbesar atau perkecil. Klik di sini, nah, lalu klik kanan untuk mengecilkan. Kalau untuk membesarkan klik kiri. Nah, seperti ini. Jadi otomatis besar. Nah, setelah itu kita buat teks penamaan di sini teman-teman. Nah, karena tadi di template kita kan kepada yang terhormat yang ditujukan itu masih kosong, kemudian alamatnya juga masih kosong. Nah, disitulah kita akan membuat penamaan berdasarkan yang kita akan kirimkan. Nah, caranya, nah, klik teks di sini. Nah, ini di bagian pojok atas ini simbolnya T, kemudian klik, lalu simpan di bawahnya kepada seperti ini, lalu tarik ke samping berdasarkan panjangnya yang kita inginkan. Habis itu kita klik penamaan dengan kode lebih kecil 2 kali atau tanda kurung siku 2 kali. Nah, itu. Nah, setelah itu nama ya, misalnya nama lengkap. Ini bisa disesuaikan teman-teman. Lalu tutup lebih besar atau kurung siku 2 kali. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah ada teman-teman. Nah, ini nanti penamaan ya, agar dari Google Form nanti bisa terbaca di sini berdasarkan nama yang akan diinputkan. Nah, silakan diatur posisinya agar lebih rapi dan seterusnya. Nah, habis ini teman-teman silahkan copy lagi, lalu Ctrl C, lalu Ctrl V ya, untuk mengcopy di bawahnya sini alamatnya. Jadi kita kasih ganti ini, buka kurung siku 2 kali, lalu alamat ya, lalu tutup kurung siku 2 kali atau lebih besar 2 kali. Oke, maka jadi akan seperti ini. Nah, kenapa dikasih seperti ini? Ini nanti yang akan terbaca oleh Google Form melalui spreadsheet, supaya ini bisa berganti-ganti teman-teman ketika terkirim ke email masing-masing. Oke. Nah, sudah selesai kita atur di sini karena penamaannya cuman 2 yang kita butuhkan. Nah, itu nanti bisa disesuaikan. Kalau teman-teman butuh lagi data yang lain, itu bisa disesuaikan ya, bisa sesuaikan tanggal juga bisa disesuaikan. Oke. Nah, setelah selesai di sini kita kembali ke Google Drive di formnya tadi. Nah, setelah itu kita buatkan satu folder di sini namanya PDF. Nah, fungsinya folder PDF ini teman-teman, biar nanti surat yang terkirim itu akan berkumpul semua di sini. Jadi tidak berantakan di bawah sini, akan terkumpul di sini. Nah, makanya dibuatkan. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah kita membuat Google Form-nya. Kenapa Google Form? Untuk
mengumpulkan data ya teman-teman. Nah, caranya ya tinggal bisa klik kanan atau bisa klik baru di sini, lalu pilih lainnya, lalu Google Formulir atau Google Form, lalu pilih formulir kosong ya seperti ini, maka akan terbuka halaman baru. Nah, di judulnya ini terserah teman-teman mau kasih judul apa. Untuk contoh kali ini saya gunakan undangan saja ya. Undangan. Habis itu ya untuk nama foldernya di sini di atas, ketika diklik maka secara otomatis berubah menjadi undangan. Nah, selanjutnya kita atur dulu teman-teman. Kita mengatur dulu dengan cara mengklik tombol setelan di bagian atas ini, yang tombol gerigi ini kita klik. Nah, kita centang kumpulkan alamat email. Nah, kenapa kita buat seperti ini teman-teman? Karena email yang dituliskan nanti di sini, disitulah undangan akan terkirim ketika kita membuat undangan seminar atau undangan rapat. Nah, di sini tempatnya. Lalu setelah kita centang, klik simpan. Nah, di sini sudah ada formulir email teman-teman. Nah, disinilah nanti email yang akan dimasukkan di sini. Disitulah akan terkirim undangan. Nah, setelah itu klik tambah formulir di sini. Karena kita membutuhkan tadi nama, apakah itu nama instansi, apakah itu nama perorangan ya. Makanya saya contohkan di sini nama ya. Nah, nama surat, nama ya, atau nama lengkap boleh, terserah mau pakai yang mana teman-teman. Selanjutnya yang kedua tadi alamat yang kita tujukan surat tersebut, berarti kita buat di sini alamat. Nah, alamat itu ya dipastikan ya paragraf. Nah, setelah itu ketika mau mewajibkan diisi ya aktifkan di sini. Ini juga diaktifkan untuk mewajibkan. Nah, ini sudah cukup 3 saja ini teman-teman, sudah bisa kita membuat form pengiriman surat secara otomatis. Nah, untuk data yang lain ya bisa ditambahkan teman-teman, tergantung kebutuhan data yang kita butuhkan. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita akan klik respon. Nah, respon di sini kita akan membuat database-nya teman-teman. Kalau kita biasanya menggunakan Office itu ada Excel-nya. Nah, kalau di Google Drive ya biasanya orang menyebut spreadsheet. Nah, disinilah tempatnya untuk membuat. Caranya tinggal klik simbol ini ya, klik, maka akan muncul 2 pilihan ya teman-teman. Ada pilih buat baru, ada pilih spreadsheet yang sudah ada. Kita pastikan yang baru karena baru kita buat. Setelah itu ada nama teman-teman, mau ubah namanya juga tidak masalah, tapi untuk contoh kali ini saya biarkan menjadi undangan saja. Setelah itu di bawah sini kita klik buat ya. Nah, oke, buat. Silakan tunggu beberapa saat sampai ada terbuka halaman baru seperti ini. Nah, disinilah database-nya teman-teman. Nah, database ini disinilah ada database-nya. Nah, selanjutnya kita buat namanya autocrat dengan cara klik add-ons. Nah, saya sebenarnya sudah membuat sebelumnya, makanya sudah ada di sini. Tapi kalau teman-teman belum ada, maka klik add-ons, lalu klik dapatkan add-ons. Nah, silakan klik dapatkan add-on. Terus cari di sini namanya autocrat di pencarian autocrat. Setelah mendapatkan autocrat seperti ini, ya silakan teman-teman klik lalu install.
Nah, klik seperti ini, lalu install di sini. Nah, saya sudah menginstalnya, makanya bukan install tulisannya di sini, tapi uninstall. Nah, silahkan klik install di sini, ikuti petunjuk teman-teman. Nanti biasanya akan masuk ke email yang digunakan, kemudian izinkan, kemudian lanjutkan. Ya, pokoknya ikuti saja, karena untuk contoh kali ini saya tidak tidak mencoba ke sana karena saya sudah menginstal sebelumnya. Oke, jika sudah terinstall seperti ini, kita kembali saja lagi ke Excel. Nah, kita kembali ke spreadsheet sini, lalu pilih add-ons. Nah, maka otomatis ada muncul AutoCAD. Setelah muncul AutoCAD sini, kita pilih launch ya. Jadi mau silakan tunggu, ini tergantung kecepatan internet yang dimiliki oleh teman-teman dan speed laptop masing-masing. Nah, setelah muncul seperti ini, silakan klik new job. Ini fungsinya tadi teman-teman, untuk menghubungkan dari template yang sudah dibuat di slide atau di PowerPoint tadi ke database ini. Makanya kita klik new job. Nah, silakan tunggu. Nah, di sini job name ya terserah teman-teman, sesuaikan dengan jenis suratnya atau namanya. Untuk contoh ini saya beri saja undangan. Nah, cukup sampai situ, lalu klik next. Nah, di sini kita pilih choose template ya, kita akan memilih template dari Google Drive, Chrome Drive, dan klik di sini. Silakan tunggu, kita akan diarahkan ke Google Drive yang kita miliki. Nah, di sini ada template-nya tadi ya, ini template undangan dari slide ya. Kita pilih ini, pastikan ya template-nya yang sudah dibuat tadi, lalu pilih select. Oke, akan seperti ini. Silakan tunggu ya. Di sini sudah ada namanya persentase tanpa judul karena kita tadi tidak memberi judul. Oke, selanjutnya pilih next. Nah, di sini akan dihubungkan tadi yang menggunakan kurun siku itu tadi teman-teman. Makanya kita sesuaikan. Kalau di sini nama lengkap, kita cari di sini nama lengkap ya yang sesuai. Nah, kemudian alamat ya, kita cari alamat. Setelah itu klik next. Nah, next. Selanjutnya file name ini kita bisa buat undangan. Terus kalau setelah undangan nanti mau ditambah namanya siapa yang dikirimi itu undangan, maka kita buat penamaan lagi teman-teman di sini dengan membuka kurung 2 kali yang tanda siku itu, atau lebih besar 2 kali. Lalu sesuaikan dengan nama di database spreadsheetnya, nama lengkap, N besar, nama, L besar, lengkap. Ini nama lengkap ini harus sama persis dengan nama di spreadsheet ini teman-teman. Lalu tutup kurung siku 2 kali. Oke, kalau sudah seperti ini artinya undangan nanti baru nama yang diundang di sini secara otomatis akan terisi. Selanjutnya di sini di tipe kita pilih PDF. Oke, setelah pastikan PDF kita klik next. Nah, undangan nanti kita pilih di sini foldernya ya, yang PDF tadi yang sudah kita buat folder PDF di Google Drive. Nah, ini PDF yang sudah kita buat tadi. Nah, lalu kita klik. Nah, ini dihapus saja bagian atas. Ini fungsinya teman-teman. Jadi semua nanti file PDF akan terkumpul di sini ya, karena setiap orang nanti yang dikirimi email maka secara otomatis ada tersimpan arsipnya di sini teman-teman. Nah, itu fungsinya. Selanjutnya klik next, next lagi. Kemudian yang ke-7 next lagi. Kemudian yang ke-8 ini perlu diperhatikan teman-teman. Diganti share ke milih yes. Nah, PDF sini yes, kemudian sini no, kemudian email teman-teman.
Nah, penamaan email ini harus sama persis yang ada di database spreadsheet ini, email address. Maka kita buka kurung 2 kali yang siku itu, lalu email address, ya harus sama persis ya teman-teman, lalu tutup kurung siku 2 kali. Nah, harus sama persis yang di sini. Selanjutnya di sini mau ubah undangan, dan ya terserah teman-teman. Kemudian di bawah sini terima kasih atas partisipasinya, ya terserah teman-teman mau ucapkan apa di situ juga boleh. Ya ini disesuaikan saya, namun contohnya saya buat seperti itu saja. Setelah itu klik next. Nah, di langkah 9 ini kita pastikan klik yes di run, lalu pilih yes di sini untuk konfirmasinya teman-teman. Nah, silakan tunggu, akan terupdate. Nah, setelah itu silakan ini tetap no. Setelah itu sudah selesai teman-teman. Di sini terakhir, lalu kita klik save. Nah, silakan tunggu beberapa saat. Nah, ini artinya sudah selesai teman-teman di sini. Jika sudah selesai seperti ini, ya kita tutup saja. Kita ke form. Nah, form. Nah, untuk mengisi form ini kita uji coba dengan cara kirim. Untuk ini ya, untuk mendapatkan link form ini kita klik kirim. Ya, sekali lagi untuk supaya form ini bisa diisi oleh peserta, kita klik kirim untuk mendapatkan link, lalu pilih simbol ini ya teman-teman, yang link ini simbol, lalu klik centang perpendek link. Nah, inilah link ini yang akan di copy lalu dibagikan nanti ke peserta yang membutuhkan undangan teman-teman. Nah, tinggal klik salin. Nah, saya sudah menyalinnya. Saya akan coba buka di Google Chrome. Nah, menggunakan link tadi untuk mengisinya teman-teman. Nah, belakang saya tinggal Ctrl V, lalu buka, enter. Nah, maka akan terbuka seperti ini. Nah, ini bisa diisi. Nah, email ini ya bebas teman-teman, mau email kampus, email sekolah, email Gmail, email Yahoo, itu terserah, bebas. Karena di sini nanti email berfungsi ketika dimasukkan di sini, maka undangan akan secara otomatis terkirim ke email tersebut. Nah, contohnya saya buat email tinasafar@gmail.com. Nah, seperti ini berarti saya emailnya. Kemudian namanya ditujukan surat itu atas nama siapa, ya misalnya Khairul Ikhwan. Nah, alamatnya di mana, misalnya di Surabaya, Jawa Timur. Nah, alamat ini terserah teman-teman, bisa menggunakan jalan, ya itu terserah sesuai dengan data yang sesungguhnya. Setelah itu klik kirim. Nah, setelah klik kirim, maka otomatis akan masuk ke database tadi dan diproses, lalu surat undangan yang telah dibuat tadi akan secara otomatis masuk ke email. Tapi ingat teman-teman, biasanya membutuhkan beberapa waktu atau beberapa menit biasanya, karena tergantung kecepatan server untuk membaca itu. Tapi perlu juga diingat bahwa biasanya dalam 1 jam itu hanya mampu memproses kira-kira sekitar 50 email per jamnya. Jadi mungkin kadang nanti ada yang lambat, ada bahkan mungkin beberapa jam. Tapi jika belum sampai misalnya 50 per jam, maka
bisa saja ya hitungan menit sudah masuk ke email. Nah, saya akan coba ya masuk ke email. Saya buka email saya sini yang dipakai mengirim tadi. Email. Nah, di sini teman-teman sudah masuk ya email undangan tadi. Kita akan coba. Ini sudah ada nama, sudah file PDF. Saya akan coba buka. Nah, benar kan teman-teman? Ini sudah ada namanya sudah sesuai yang saya masukkan tadi. Nama Khairul Ikhwan. Alamatnya di Surabaya, Jawa Timur. Nah, berarti ini sudah selesai file PDF-nya teman-teman. Nah, mudah kan teman-teman jika mau membuat surat undangan, ya tinggal bisa memanfaatkan dengan cara seperti ini teman-teman, agar undangan itu secara otomatis terkirim ke email peserta seminar atau peserta rapat dan seterusnya. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya bagikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu mengunjungi channel kami karena masih banyak tutorial-tutorial lain yang akan saya bagikan ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.